Sementara Natasha memasang wajah jengkel ke arah Chandra karena dia tak ingin bertemu dengan Chandra saat ini. Sudahlah, aku mau pergi ke sana dulu. Aku tak ingin bicara denganmu, ucap Natasha kepada Chandra. Melihat Natasha yang hendak pergi meninggalkan dirinya, buru-buru Chandra memegangi lengan perempuan yang sangat dia cintai itu. Sayang, kenapa buru-buru seperti ini sih? Aku masih ingin bicara denganmu. Kenapa kamu akhir-akhir ini tak menjawab panggilan telepon diriku? Apa kamu tidak tahu bahwa aku sangat merindukanmu? Ucap Chandra kepada Natasha. Natasha langsung mendecih kesal mendengar ucapan dari Chandra kepadanya. Aku tak menjawab panggilan telepon darimu karena aku tak ingin bicara denganmu, karena aku tak ingin kamu selalu mengganggu kehidupanku. Kamu tahu sendiri kan, bahwa aku sangat membencimu dan aku tak akan pernah bersedia hidup denganmu. Jawab Natasha dengan ketus kepada Chandra. Ayolah, sayang, jangan bicara seperti itu dong. Aku ini sengaja datang ke pesta ini semata-mata berharap bisa bertemu denganmu dan sekarang saat bertemu denganmu aku ingin menghabiskan waktu denganmu. Ayo kita berdansa, ajak Chandra kepada Natasha karena di lantai dansa Chandra melihat ada beberapa pasang tamu undangan yang tengah berdansa. Enak saja, aku tak ingin berdansa denganmu, yang aku inginkan adalah Reno. Jawab Natasha dengan ketus. Dia berusaha untuk melepaskan genggaman tangan Chandra di pergelangan tangannya. Lepaskan aku Chandra, aku tak ingin bersama denganmu, silahkan kamu cari perempuan lain. Jawab Natasha dengan ketus. Dia menarik tangannya dengan kuat sehingga genggaman tangan Chandra kepadanya langsung terlepas dan dia pun buru-buru meninggalkan tempat itu seakan ia tak ingin bicara dengan Chandra sedikitpun. Chandra sangat kesal sekali, dia langsung hendak menyusuli ke arah mana Natasha pergi, tapi ada seseorang yang memanggil dirinya sehingga dia pun mengurungkan diri untuk mengejar Natasha. Ada apa? Kamu datang juga ke sini? Tanya Chandra kepada Rian yang memanggilnya. Ya tentu saja, aku datang ke pesta ini. Lagian Raisa bukan sahabatmu saja, dia juga sahabatku. Jawab Rian kepada Chandra dan Chandra pun langsung tertawa kecil menanggapi ucapan dari sahabatnya itu. Kalau begitu kita sampai malam dong pesta di sini? Tanya Rian kepada Chandra dan Chandra pun langsung tertawa lebar. Tentu saja, kita akan berpesta sampai teler di sini. Jawab Chandra sambil tersenyum lebar. Mereka lantas berbincang-bincang sambil tertawa satu sama lain dan saat mereka tengah asyik berbicara, Aldo dan juga Reno datang menghampiri mereka. Melihat kedatangan dari Reno langsung menyulut kekesalan di wajah Chandra karena mengingat apa yang dikatakan oleh Natasha tadi kepadanya. Bahwa Natasha hanya ingin berdansa dengan Reno bukannya dengannya. Kamu terlihat sangat senang sekali malam ini Reno. Bagaimana kalau kita ke sana dan minum-minum saja? Ajak Chandra kepada Reno, maupun kepada sahabatnya yang lain. Siapa takut? Jawab Reno sambil menyanggupi tantangan dari Chandra kepadanya. Mereka langsung menuju bar kecil yang disediakan di dalam ruangan pesta tersebut dan mereka pun terlihat mulai minum minuman yang memabukkan seakan tengah berlomba siapa yang lebih kuat dan sanggup meminumnya lebih banyak. Hanya segitu saja kepandaianmu, sindir Chandra kepada Reno dan Reno pun langsung tertawa sumbang mendengar sindiran dari Chandra kepadanya. Kamu jangan meremehkan aku, Chandra, kamu tahu sendiri kan bahwa aku adalah peminum yang sangat handal sekali. Jawab Reno kepada Chandra. Aldo dan juga Rian yang melihat bahwa kedua sahabat mereka itu tengah berlomba untuk menghabiskan minuman keras malah semakin mengompori kedua sahabat mereka itu. Ayo tambah lagi dan buktikan siapa yang lebih berani di antara kalian berdua. Ucap Rian kepada Reno dan juga Chandra. Siapa takut? Jawab Chandra kembali. Mereka kembali asik berlomba minum minuman keras, seakan ingin membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Sementara Rian dan juga Aldo seperti tengah memanas-manasi mereka agar semakin mabuk dan teler dalam pesta Raisa tersebut. Apa yang mereka lakukan itu diperhatikan oleh Natasha. Natasha seperti mendapat kesempatan emas melihat keadaan Reno yang sudah terlihat mabuk itu. Sepertinya rencanaku akan berjalan dengan sukses jika Reno semakin mabuk.
Gumam Natasha dengan senyuman licik di wajahnya sambil memperhatikan Reno dan juga Chandra yang tengah asik minum minuman keras. Semoga saja Reno semakin mabuk agar rencanaku bisa berjalan dengan sukses. Gumam Natasha sambil memperhatikan Chandra dan juga Reno yang terlihat tengah berlomba menghabiskan minuman keras yang ada di hadapan mereka. Senyum Natasha mengembang membayangkan rencana yang ada dalam pikirannya berjalan dengan sukses. Aku sudah tidak sabar membayangkan apa yang aku rencanakan sejak tadi berjalan dengan sukses. Gumam Raisa dengan penuh harap. Jantungnya berdebar dengan kencang membayangkan apa yang ada dalam pikirannya sebentar lagi akan segera terlaksana. Kamu memang ditakdirkan menjadi milikku Reno, bahkan di sana aku tak merencanakan apapun untuk mendapatkan dirimu, Tuhan malah mendatangkan kesempatan yang sangat bagus seperti ini. Gumam Natasha sambil memperhatikan Reno dengan seksama. Reno yang sudah mabuk merasa perutnya mual dan dia pun bangkit dari tempat duduknya. Kalian tunggu sebentar ya, aku mau ke toilet dulu, ujar Reno dengan tubuh sempoyongan. Chandra langsung mengejek Reno karena menganggap Reno kalah darinya. Bilang saja kalau kamu sudah kalah dariku, bahwa kamu tak mampu menyaingiku, ujar Chandra meremehkan Reno. Reno tertawa lebar mendengar ucapan dari Chandra barusan. Tunggu saja sebentar lagi, aku akan datang kembali, jawab Reno dengan tubuh sempoyongan. Dia berjalan menuju ke arah kamar mandi. Apa yang dilakukan oleh Reno itu diperhatikan dengan seksama oleh Natasha. Dia merasa ini adalah kesempatan yang sangat bagus baginya untuk mulai melancarkan rencana yang sejak tadi dia pikirkan. Padahal awalnya dia sudah pusing memikirkan bagaimana cara mencampurkan obat pada minuman Reno, agar Reno tak sadarkan diri agar ia bisa membawanya ke kamar hotel yang sudah dia pesan di lantai yang sama dengan tempat pesta itu berlangsung. Senyuman Natasha terukir begitu lebar saat melihat Reno berjalan dengan tubuh sempoyongan ke arah kamar mandi. Dia dengan hati-hati mengikuti langkah kaki Reno seakan dia sedang menunggu kesempatan yang sangat bagus untuk membawa Reno keluar dari ruangan pesta tersebut ke kamar yang sudah dia pesan. Reno memasuki kamar mandi kemudian membasuh mukanya agar ia bisa segera sadar kembali, tapi usahanya itu sia-sia saja karena memang saat itu dia tengah mabuk berat. Banyak minuman yang dia habiskan sehingga membuatnya sangat mabuk saat itu. Ah, dasar sial. Chandra membuatku jadi seperti ini, dasar laki-laki sialan. Selalu saja dia membuatku berada dalam masalah jika menghadiri pesta seperti ini. Gumam Reno dengan tubuh gontai. Dia berjalan kembali keluar dari kamar mandi dan saat dia hendak memasuki ruangan pesta kembali, dia malah bertemu dengan Natasha yang tersenyum lebar kepadanya. Kenapa kamu ada di hadapanku? Menyingkirlah, ujar Reno dengan tubuh sempoyongan. Halo sayang, senang sekali bertemu denganmu, ucap Natasha dengan senyuman lebar di wajahnya ke arah Reno. Aku tak suka bertemu denganmu, jawab Reno dengan kepala pusing serta tubuh sempoyongan. Ayolah sayang, jangan bilang seperti itu. Apa kamu tak rindu menghabiskan waktu denganku? Ayolah aku ajak kamu keluar dari pesta ini. Apa kamu tidak lihat ada banyak tamu undangan di sini? Apa kamu mau mengacaukan pesta ini? Ujar Natasha kepada Reno yang terlihat begitu mabuk. Minggirlah, aku tak mau denganmu, jawab Reno berusaha menolak Natasha yang ingin membantunya berjalan.